Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, kita akan membahas bahan dasar masa Advent Natal. Nah, sebelum kita bersama akan membahas bahan dasar masa Advent Natal, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh menyaksikan video ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan bahan dasar masa Advent Natal. Kiranya Tuhan memberkati kami dan keluarga kami setiap harinya dalam menghayati masa Advent Natal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertailah setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat mengerti kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa Advent Natal tahun 2020 akan segera kita mulai pada Minggu tanggal 29 November hingga Minggu tanggal 20 Desember 2020. Nah, pada masa Advent Natal kali ini, bahan dasar diambilkan dari Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama dari Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 14 inilah yang kemudian menjadi tema masa Advent Natal pada tahun 2020 ini. Kita bersama-sama dalam masa Advent ini menghayati tema firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Seringkali orang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan firman Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya ketika Sang Firman itu menjadi manusia, ia punya tujuan untuk menyelamatkan kita manusia. Tujuan berikutnya juga adalah
karena Allah ingin dekat dengan kita manusia. Tujuan yang lain bahwa dengan adanya manusia Yesus, kita semua sebagai manusia juga bisa meneladani Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Karena sama dengan kita manusia. Melalui kehidupan Tuhan Yesus, melalui sifatnya, sikapnya, kita bisa meneladani segala hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kali ini, pada masa Advent ini, bersama-sama kita akan menantikan kedatangan dari Sang Firman itu. Bagaimana cara kita menyambut, bagaimana cara kita menantikan, tergantung bagi setiap kita masing-masing. Ada yang mulai bertanya-tanya, apakah tahun ini kita tidak akan merayakan Natal? Apakah tahun ini tidak ada Natal karena masa pandemi? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Natal tidak hanya berbicara tentang perayaan yang hingar-bingar di gereja. Natal tidak hanya berbicara tentang baju baru yang biasa kita kenakan, baju-baju berwarna merah yang juga megah dan mahal. Natal tidak berbicara tentang apakah kita memasang pohon Natal di rumah. Natal juga tidak berbicara tentang apakah kita mendapatkan kado Natal pada tahun ini. Tetapi Natal berbicara tentang penghayatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati, meneladani sikap, sifat, teladan dari kehidupan Yesus? Apakah di hati kita sungguh-sungguh sudah lahir Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar punya karakter Kristus? Masa pandemi ini justru membuat kita semakin kreatif dalam menantikan kehadiran Tuhan. Masa pandemi ini akan membuat kita lebih kreatif dalam menyambut Tuhan. Bagaimana kita dengan tulus menyambut Tuhan dalam perayaan kecil bersama dengan keluarga kita. Bagaimana kita bisa menikmati masa Advent Natal dengan segelas kopi atau segelas teh panas bersama dengan keluarga. Bukankah ketulusan lebih indah daripada penyambutan yang hingar-bingar? Bersama kita menyambut masa Advent Natal, Tuhan Yesus memberkati.